sadar betul kenapa pertanian menjadi program unggulan dan saya tempatkan di nomor 1. Karena kami sadar 77% penduduk Ponorogo itu hidup dari petani. Bergantung sama pertanian, bergantung sama keadaan tanah. Sehingga kemudian kami memimpikan besar agar kemudian cara bertani itu bisa termanage dengan baik. Artinya bagaimana dari on farm ke off farmnya tertata dengan elok. Hari ini yang masih sangat kurang adalah sarana prasarana. Petani pengen nanam pasti butuh air. Nah, air ini irigasi tidak semua yang ada di Ponorogo ada. Tidak semua irigasi yang ada di Ponorogo sedang baik. Kami ingin merevitalisasi irigasi. Jika irigasi tidak memungkinkan, maka pemerintah harus hadir memberikan sebuah inovasi. Suatu misal hari ini saya canangkan sistem perairan sumur dalam di radius setiap 20 hektar. Ini agar petani ada kepastian air biar beliau bisa nanam dan kemudian bisa merencanakan dalam setahun 3 kali misalnya. Itu kemudian bisa termanage sehingga cara bertani sudah seperti perusahaan. Dari hulu ke hilir tertata, termanage dengan baik. Sehingga hasil petani, oh aku besok hasilku sekian, dia sudah bisa hitung. Nah, dulu irigasi itu sepanjang sungai dari Jawa Tengah itu, Wonogiri Purantoro namanya ada waduk kecil namanya Morobangun. Kemudian Morobangun tembus sampai kemudian waduk Sungkur kecil. Kemudian dari timur ada namanya Grindulu. Dari timur selatan ada Grindulu. Hari ini tidak semua sungai itu bisa mengaliri sawah karena waduk-waduk yang kemarin ada ketika musim kemarau sudah tidak mampu menampung air karena sudah ada sedimentasi yang tinggi dan kemudian pemerintah butuh hadir membenahi merevitalisasi itu. Tapi ada bahkan 30% 40% lebih sawah di Ponorogo yang itu mengandalkan hujan, namanya sawah tada hujan. Sawah tada hujan ini petani hanya bisa menanam ketika musim penghujan. Nah, inilah yang akan kami inisiasi, yang akan kami kasih kreativitas agar kemudian sumur dalam menjadi solusi. Sambil berjalan kita mengupayakan embung-embung. Ini kan panjang, kalau embung-embung prosesnya masih panjang. Ada pembebasan lahan, ada macam. Yang paling pendek adalah bagaimana kita hadir dulu memberikan sumur dalam setiap radius 20 hektar. Dengan demikian maka yang ke tahun kemarin panen bisa tanam 2 kali dalam setahun, ketika kita bisa ada sumur dalam mampu mengairi 20 hektar dan itu rata, mampu panen dan nanam 3 kali dalam setahun. Dengan demikian maka saya targetkan Ponorogo surplus pangan, bahkan akan swasembada pangan, mampu mengekspor, mampu menjual beras ke luar Ponorogo. Ini pangan. Kalau pangan sudah selesai, maka rakyat ini ayem. Kalau pangan sudah selesai, perut ini selesai, rakyat ayem dulu. Baru kita berpikir bagaimana tentang SDM, peningkatan SDM, bagaimana tentang peningkatan yang lain. Tapi prinsip petani harus mendapatkan tempat nomor 1 karena urusannya adalah perut rakyat. Tentu ada manajemennya, misalnya bagaimana cara bertani, pemilihan bibit, kemudian varian apa yang ditanam, bagaimana pemupukannya. Yang kedua soal pupuk. Pupuk ini kalau memang kita hijrah menjadi kabupaten organik yang total. Nah, kalau tidak ya sudah tata kelola pupuk, bupati harus hadir, kemudian petani tidak boleh ada kelangkaan pupuk di saat musim pupuk. Kemudian ini yang kalah, ini padi, jagung dan sebagainya. Tapi Ponorogo punya varian tanaman di daerah-daerah lain, misalnya di Ngerayun. Di Ngerayun dan di Pulung sedang digalakkan petani porang. Porang ini adalah sebuah tanaman lama, tapi kemudian baru-baru ini kira-kira 10 tahun, 15 tahun sedang baik-baiknya. Harganya bagus sehingga kemudian nilai tukar petani terangkat dari porang. Harga porang bagus sehingga kemudian kami harus memberikan program terhadap petani porang dan hortikultur yang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga peternakan. Ini tidak lepas dari pertanian karena ini akan nyambung. Di Pudak, kemudian Pulung, Soko, Ngebel, kemudian di Ngerayun bagian timur di daerah Ngandel itu susu kita bagus, susu sapi kita sangat bagus kualitasnya. Tapi kemudian pemerintah butuh hadir. Butuh hadir itu tidak sekedar hadir saja, tapi mampu memberikan misalnya bagaimana pembibitan, kemudian bagaimana
bagaimana tata kelola susu, kemudian bagaimana diversifikasi pasar susunya. Jadi jangan hanya pasar susu, susu dijual susu, tapi bagaimana pemerintah hadir, memberikan permodalan, bagaimana membantu konsentrat pakannya, kemudian setelah itu hasil susunya mampu memberikan diversifikasi produk, misalnya dari susu bisa menjadi keju, dari susu bisa menjadi susu kemasan, sehingga kemudian petani susu, peternak sapi perah bisa mendapatkan hasil lain dari yang dia kerjakan, sehingga ada nilai tambah, dan dengan demikian maka akan nyambung dengan konsep kolaborasi wisata, sehingga kemudian biar susu budak menjadi jujukan wisata. Dengan demikian maka perekonomian terangkat, kemudian bisa mengurangi pengangguran, kemudian mengurangi jumlah buruh migran, karena di negeri sendiri di Kabupaten Susu sudah ada pekerjaan, sehingga kemudian inilah yang ingin kami gagas, sehingga kemudian bagaimana kita membangun Ponorogo secara komprehensif. Ini penting sekali. Jadi dari pertanian, peternakan tentu akan nyambung dengan program lain. Dengan demikian maka ekonomi akan terangkat secara organik, Ponorogo akan maju, kemudian anak-anak muda yang hari ini tidak ngeh kepada pertanian akan menjadi ngeh dan gemar, akan menjadi bangga menjadi petani. Nah, itu konsep dasar kami biar kemudian Ponorogo makmur dan Ponorogo hebat. Itulah pertanian hebat, salah satunya itu. Coblos nomor 1 untuk Ponorogo hebat.